Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Rabani dari Offering BB dengan NIM 220432608560. Di sini saya akan menunjukkan poster pajak dan menjelaskan sedikit isi dari poster pajak yang telah saya buat. Nah, di sini poster pajak yang telah saya buat itu memiliki judul pajak hiburan melambung, pengusaha bingung. Lalu respon pemerintah dan solusinya untuk mengatasi kebingungan dari pelaku industri ini. Jadi sebelum masuk ke poster saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pajak hiburan itu. Jadi pajak hiburan adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah daerah secara umum. Jadi pajak hiburan itu merupakan salah satu penopang penerimaan pajak yang ada di daerah, yang dimana itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli di daerah tersebut. Nah, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia itu telah mengumumkan kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk kategori hiburan pada tahun 2024. Nah, ketetapan ini tuh berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang tertulis dalam UU HKPD. Nah, dalam pasal 1 ayat 42 UU HKPD ini tuh, pajak hiburan itu termasuk dalam pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, PBJT ini tuh adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas suatu konsumsi atas jasa. Jadi tarif pajak hiburan ini tuh ditetapkan antara 40% sampai dengan 75%, yang dimana sebelumnya tuh hanya memiliki tarif maksimal 35%. Nah, setelah penetapan kenaikan pajak ini tuh ada sejumlah daerah pun mengatakan bahwa belum mengambil sikap soal aturan pengenaan tarif pajak hiburan ini. Jadi penyesuaian tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan yang dipungut kabupaten dan kota mulai pada tanggal 5 Januari yang lalu itu ditujukan untuk memperkuat ekonomi daerah. Sekarang bisa dilihat dari poster yang saya buat, ada di bawah sendiri ini ada beberapa objek atau yang dikenakan pajak hiburan. Nah, itu ada sesuai dengan aturan yang baru itu ada dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan tarif pajak maksimal 40% sampai dengan 70% itu ada diskotik, lalu karaoke, dan kemudian klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Lalu yang dikenakan tarif pajak maksimal 10% itu ada contohnya seperti film atau tontonan lain, lalu pergelaran kesenian, musik, tari, busana, dan pameran. Lalu ada juga kontes kecantikan dan binaraga, lalu ada olahraga dan kebugaran, lalu jenis usaha seperti pacuan kuda dan lomba balap, lalu ada juga seperti tempat rekreasi, wahana air, pendidikan, budaya, kebun binatang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu seperti pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dikenakan pungutan pajak maksimal 10%. Nah, karena banyaknya pengusaha atau pelaku industri yang tidak setuju ada masa keberatan dari naiknya tarif pajak ini itu, pemerintah tuh sudah melakukan beberapa pertimbangan untuk penyesuaian tarifnya. Jadi ada yang pertama itu dengan penyeragaman tarif pungutan berbasis konsumsi lain. Lalu yang kedua, praktik pemungutan pajak di lapangan. Dan yang ketiga, pemenuhan rasa keadilan khususnya bagi kelompok kurang mampu. Jadi yang dimaksudkan penyeragaman tarif pungutan berbasis konsumsi lain itu, jadi pajaknya tidak akan diberatkan kepada pajak hiburan saja, tapi juga kepada pungutan pajak yang memiliki basis konsumsi lainnya. Lalu dalam penerapannya itu sejauh ini ada 2 daerah di Indonesia yang telah menetapkan tarif PBJT ini. Jadi melalui Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2024 maksud saya, DKI Jakarta itu menetapkan tarif pajak sebesar 40%, di mana sebelumnya mereka itu hanya menetapkan sebesar 25%. Itu pada jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa itu menjadi sebesar 40%. Lalu dan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023 itu Kabupaten Badung yang ada di Bali itu menetapkan tarif pajak sebesar 40%, di mana sebelumnya mereka hanya menetapkan sebesar 15%. Dan jadi pembesaran pajak ini tuh di pajak kesenian itu ditentukan oleh pemerintah daerah yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, pajak kesenian dan hiburan itu dibebankan kepada konsumen. Lalu pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari naiknya tarif pajak hiburan ini. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu memberatkan pelaku usaha. Nah, hal itu dianggap
berat karena khususnya bagi pengusaha atau pelaku industri yang baru memasuki fase pemulihan setelah akibat dari pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, tempat hiburan berpotensi sepi pengunjung. Nah, hal ini tuh bisa terjadi mungkin karena pengusaha itu jadi menetapkan fee atau harga, mungkin di harga tiket masuknya itu lebih relatif mahal, jadi tidak banyak mengundang pengunjung. Lalu di poin ketiga itu mengurangi minat konsumen karena harga jasa hiburan menjadi mahal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi tidak hanya di pariwisata atau tempat hiburannya saja, tapi jasa hiburan yang ada di tempat tersebut itu juga jadi mahal karena pajaknya yang ikut naik juga itu. Dan yang terakhir itu dampaknya yaitu dapat berpotensi meningkatkan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Nah, hal itu bisa terjadi karena uh, pelaku industri itu sudah memiliki pengeluaran yang banyak untuk membayar pajak, jadi mereka akan mengurangi sedikit pengeluaran di tenaga kerjanya dan melakukan PHK massal itu atau pemutusan kerja. Lalu jika dilihat dari perbandingan tarif pajak dari masa ke masa, itu tuh ada dari yang pertama itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang ditetapkan oleh PDRB, di mana tarif pajak maksimalnya itu bernilai 35%. Lalu diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 oleh PDRB juga, itu dibuat klasifikasi di mana hiburan umum, hiburan khusus, hiburan kesenian, rakyat tradisional itu yang mendapatkan pungutan pajak, yang dimana tarif pajaknya itu maksimal 35% untuk hiburan umum dan maksimal 75% itu untuk hiburan khusus seperti pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Lalu maksimal 10% itu untuk hiburan kesenian rakyat atau hiburan tradisional seperti itu. Dan diperbarui lagi dengan ketetapan yang sekarang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 oleh HKPD, di mana pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT ini itu atas jasa kesenian dan hiburan, yang dimana tarif pajaknya itu PBJT-nya bernilai 10%, dan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di objek pajak hiburan itu ada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa itu tuh ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Nah, lalu karena adanya penetapan pajak hiburan yang sangat tinggi ini yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 kemarin itu, banyak pelaku industri dan pengusaha yang tidak setuju, merasa keberatan dan melakukan gugatan. Nah, itu contohnya ada dari Asosiasi Spa Terapis Indonesia atau yang biasa disebut ASTI itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang HKPD yang sedang berlaku. Nah, laporan itu diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2024, di mana Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia yaitu Muhammad Asyadi ini mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh 22 penggugat lainnya termasuk yang ada dalam asosiasi, dan ia juga mengatakan ada 3.000 pengusaha spa di Bali yang akan terdampak dari penetapan undang-undang ini. Padahal iklim usaha spa yang di sana itu sedang dalam masa pemulihan. Lalu beliau juga berujar, nah mulai bangkit kembali terus dengan adanya pajak seperti ini kan nggak mungkin menurut beliau. Lalu ada juga tanggapan atau protes dan gugatan lainnya yaitu dari pemilik rumah karaoke Inul Vista atau yang dikenal juga sebagai penyanyi di Indonesia yaitu Inul Daratista, mengungkapkan akan melakukan PHK massal akibat kenaikan tarif pajak hiburan, di mana beliau mengatakan saya mau pamer usaha saya yang mau dinaikkan pajaknya dari 25% ke 40 sampai 75%. Nah, kalau benar terjadi 5.000 karyawan saya itu akan selesai, plus sama rekan-rekan pemilik bisnis karaoke yang lain akan PHK massal. Begitu kata beliau pada tanggal 3 Januari tahun 2024. Nah, dengan adanya banyak gugatan hingga sampai ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya pemerintah memberikan respon dan tanggapan dan mendapati beberapa pencapaian solusi seperti pemerintah telah menetapkan insentif fiskal PBJT jasa kesenian dan hiburan, di mana hal itu diatur berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-Undang HKPD dan SE Mergandri nomor 900.1.13.1 yang dimana insentif ini tuh berupa pengurangan tarif pajak hiburan barang dan jasa tertentu dari batas tarif 40% sampai dengan 75%.
Nah, pelaku usaha yang dianggap berhak untuk mendapatkan insentif fiskal ini tuh adalah pelaku usaha ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pelaku usaha yang dianggap atau dinilai tidak mampu membayar pajak hiburan. Lalu yang kedua adalah pelaku usaha yang dalam status atau sedang berstatus usaha mikro dan ultramikro. Lalu yang ketiga adalah pelaku usaha yang dianggap terkena kondisi tertentu. Nah, skema pemberian insentif fiskal ini tuh yang pertama itu dengan melakukan permohonan pengusaha sebagai entitas atau sebagai wajib pajak. Lalu bisa juga yang kedua dengan kepala daerah itu memberikan sejumlah pertimbangan. Itu pertimbangannya seperti kepada pelaku usaha yang dianggap tidak mampu membayar pajak dan pelaku usaha yang berstatus usaha mikro dan ultramikro. Jadi pemerintah telah menanggapi keresahan pelaku industri itu dengan berjanji akan menerbitkan surat edaran keringanan. Nah, surat edaran keringanan ini yaitu yang berupa insentif fiskal itu. Ya, rencana keringanan ini tuh muncul setelah Presiden Joko Widodo itu menggelar rapat terbatas kabinet di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, yang mana pada saat itu setelah rapat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto itu mengatakan surat edaran tersebut sedang disiapkan Menteri Keuangan atau Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi surat edaran atau insentif fiskal ini tuh sudah dan sedang diberlakukan untuk meringankan keberatan dari pelaku usaha atas kenaikan pajak hiburan. Jadi menurut saya kasus di awal tahun 2024 tentang kenaikan tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat beberapa pelaku usaha itu keberatan itu telah menemukan solusi, yaitu dengan adanya program dari pemerintah dengan mengadakan insentif fiskal sehingga dapat meringankan keberatan dari pelaku usaha dan menurunkan tarif pengenaan tarif pajak di beberapa daerah yang telah menetapkan tarif PBJT tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.